Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bisnis eceran dengan topik motivasi pembelian dalam perilaku konsumen retail. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas motivasi pembelian dalam perilaku konsumen. Kalau sebelumnya kita membahas tentang perilaku konsumennya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu apa yang melatar belakangi atau motivasi apa saja yang muncul dari diri si konsumen sehingga membentuk yang namanya perilaku konsumen. Tentunya di sini adalah motivasi yang berhubungan dengan pembelian. Karena ujung-ujungnya kalau di dalam bisnis retail ini adalah kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui kapan atau bagaimana konsumen itu mau membeli produk-produk kita. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu motivasi ya. Jadi motivasi di sini mengarahkan pada aktivitas seseorang untuk melakukan sesuai dengan tujuan perilaku yang diharapkan. Jadi dengan adanya motivasi ini nanti akan mengarahkan pada perilaku seseorang untuk dia itu mewujudkan tujuan dia melakukan itu untuk apa. Jadi kalau di sini dikaitkan dengan pembelian ya suatu kegiatan yang mendasari seseorang itu nantinya melakukan pembelian. Nah, di sini motivasi itu terdiri dari dorongan atau tekanan, ada harapan, ada keinginan. Jadi motivasi itu terwujud karena adanya dorongan, adanya tekanan, adanya harapan. Motivasi dimulai dengan adanya stimulus. Stimulus itu adalah rangsang. Jadi seseorang, kalau ini tadi dikaitkan dengan pembelian, maka seseorang itu melakukan pembelian karena ada suatu rangsangan. Rangsangan itu nanti memicu pada kesadaran akan sesuatu kebutuhan. Jadi dengan adanya motivasi itu akhirnya konsumen itu mau beli di tempat kita. Ini akhirnya konsumen itu mau beli di tempat kita. Ini adalah yang namanya motivasi. Jadi motivasi itu muncul karena adanya suatu rangsangan. Nah, rangsangan inilah yang nantinya bagi kita, yaitu pelaku usaha, adalah harus dimunculkan. Sehingga konsumen itu mau membeli barang di tempat kita. Ya, jadi ini tugas kita itu membuat rangsang. Membuat rangsangan agar konsumen itu mau membeli di tempat kita. Ini contoh sudah punya rumah. Pertamanya belum punya rumah. Orang itu akan termotivasi karena dia butuh rumah, maka dia akan membeli rumah yang pertama. Setelah membeli rumah yang pertama, dia akan termotivasi untuk membeli rumah yang kedua.
Setelah ada rumah yang pertama dan kedua, dia akan membeli rumah yang ketiga. Ini demikian juga, misalkan ini adalah bukan rumah tapi sepeda motor, mobil, ini sama ya. Handphone, nih. Nah, ini dia membeli rumah pertama, kedua, ketiga, ini karena apa? Karena dari pelaku usaha itu membuat stimulus. Contoh stimulus itu apa? Misalkan DP ringan, sudah ringan bisa diangsur, bunga 0%. Nah, ini adalah stimulus, stimulus. Sehingga orang itu mudah di dalam membeli rumah. Ini. Nah, sekarang apa itu motivasi pembelian? Jadi yang dimaksud motivasi pembelian itu motivasi yang diartikan sebagai sebab-sebab yang mendorong seseorang konsumen itu membeli barang atau jasa. Nah ini, jadi kalau konsumen itu belum merasa termotivasi, maka kita harus membuat konsumen itu termotivasi. Termotivasi untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Ini adalah motivasi pembelian. Sehingga orang itu terdorong untuk membeli. Tadi contohnya saya ungkapkan misalkan beli rumah itu mahal. Dan itu sudah diakui oleh semua orang ya. Beli rumah itu mahal. Nah, orang kalau tidak ada stimulus dia tidak akan terpikir untuk membeli rumah. Karena apa? Mahal. Tapi begitu ada stimulus, apa itu stimulusnya? Stimulusnya adalah DP ringan, DP-nya bisa diangsur. Misalkan 1 tahun sudah ringan, bisa diangsur 1 tahun. Kemudian angsuran rumah tersebut tanpa bunga selama 5 tahun. Nah ini kan ini rangsangan. Akhirnya membuat suatu motivasi kepada konsumen untuk membeli. Tambah lagi misalkan ada yang ngasih bonus. Beli rumah bonus mobil. Beli rumah bonus perabot. Nah ini. Nah, motivasi pembelian ini nanti ada motivasi yang bersifat rasional, ada yang motivasi yang bersifat emosional. Jadi kemarin sudah kita singgung ya pada materi perilaku konsumen itu ada yang pembelian itu rasional, ada yang pembelian itu emosional. Nah ini. Jadi nanti akan muncul di sini. Kok bisa rasional, kok bisa emosional, itu dari mana kan? Nah ini ya, kita perdalam ya. Jadi di sini eh, antara emosional dan rasional ya. Beli kosmetik. Ya. Ini kalau beli kosmetik untuk kecantikan, untuk roman, ini emosional atau rasional kan itu. Misalkan ini beli kosmetik untuk penampilan baik, pekerjaan yang lebih baik. Ini emosional atau rasional? Nah, kalau beli kosmetik di sini untuk penampilan lebih baik, untuk pekerjaan yang lebih baik, ini biasanya adalah untuk yang bersifat rasional. Tapi kalau beli kosmetik untuk kecantikan, untuk roman, ini biasanya ini berhubungan dengan emosional. Jadi kalau untuk penampilan ini kan istilahnya itu objektif ya. Jadi dia tidak akan berlebihan di dalam memakai kosmetik. Tapi kalau untuk kecantikan ya bisa jadi ini bedak, memakai bedak 1 lapis masih kurang. Ya. Nih.
Kemudian membeli perhiasan emas. Membeli perhiasan emas. Ini kalau yang rasional itu adalah untuk kebutuhan. Misalkan, ya, di sini eh, ini kebetulan ada Dwiki ya. Dwiki mau menikah. Ya. Di sini dia membeli perhiasan emas. Membeli perhiasan emas untuk menikah itu adalah suatu kegiatan yang rasional. Sekarang kalau membeli perhiasan emas yang emosional, itu salah satunya. Tetangga gue itu barusan beli emas 24 karat. Ya saya juga harus beli. Nah ini adalah perhiasan emas untuk emosional. Beli mobil mewah, beli mobil niaga. Kalau beli mobil niaga, ini tidak ada yang berhubungan dengan emosional. Karena kalau beli mobil niaga ini pasti larinya akan ke rasional. Tapi kalau membeli mobil mewah, nah kalau membeli mobil mewah di sini bisa ada dua cabang, bisa emosional, bisa rasional. Kalau emosional, karena dia butuh prestis, ya ini prestis. Tetapi kalau rasional, biasanya mobil mewah itu fiturnya itu lengkap, safety-nya lengkap, kemudahannya juga lengkap. Ya. Lalu dia bisa di segala medan, biasanya seperti itu. Nah, ini kalau tujuannya adalah untuk kemudahan-kemudahan dan untuk safety, ya, agar keselamatan terjaga. Ini beli mobil mewah rasional. Tapi kalau beli mobil mewah untuk sekedar prestis agar diwah, nah ini emosional. Kemudian beli handphone. Kalau beli handphone untuk tujuan online, untuk tujuan bisa mengerjakan tugas dengan baik, karena kalau handphone yang istilahnya murah meriah, harga di bawah 1 juta, itu kan tidak bisa secara maksimal untuk mengerjakan tugas. Untuk nge-zoom juga sulit kan ya. Nah ini beli handphone yang seperti itu adalah rasional. Tapi kalau beli handphone untuk tujuan bisa nge-game, kemudian mulai ini bisa bergaya karena ini misalkan handphonenya di atas 10 juta. Nah, ini adalah emosional. Kadang beli handphone di atas 30 juta itu bisa jadi rasional karena biasanya handphone di atas sampai 30 juta itu fasilitasnya juga lengkap. Nah, kalau hubungannya dengan kerjaan, ini adalah rasional. Bagaimana perilaku belanja? Nah, perilaku belanja itu juga sama. Ada yang emosional, ada yang rasional. Jadi belanja itu ada yang emosional, ada yang rasional. Nah, kita sebagai penyedia barang dan jasa bagaimana? Kita harus bisa mengakomodir emosional dan rasional. Kayak gitu. Jangan kita cuma mengakomodir belanja konsumen yang rasional. Karena kadang-kadang belanja konsumen itu ada yang tidak rasional atau yang emosional. Makanya ketika kita menyediakan barang dan jasa, kita harus bisa mengakomodir kondisi konsumen yang membeli secara emosional dan membeli secara rasional. Bagaimana contohnya? Kalau kita lihat di bisnis retail ya, itu ada yang kalau kalian lihat itu ada yang apa model cuci gudang, ya, cuci gudang, model obral cuci gudang
Ya, lalu ditempatkan biasanya kalau itu adalah toko-toko retail yang besar itu ditempatkan di depan ya. Di situ obral, ada tulisannya obral, kemudian ada tulisannya big sale atau tulisannya adalah cuci gudang. Nah, di situ ini merangsang pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu adalah pembelian secara emosional karena bisa jadi dia itu tidak butuh. Ya. Bisa jadi dia itu tidak membutuhkan. Ini. Nah, sekarang konsumen itu memenuhi kebutuhan, ini menurut teori Maslow, itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi orang itu kalau secara rasional, itu dia membutuhkan sesuatu barang dan jasa, ini menurut teorema Maslow. Nah, di mana yang pertama itu adalah orang itu akan berusaha memenuhi kebutuhan itu adalah secara fisiologis. Fisiologis di sini adalah berkaitan dengan kebutuhan biologi yang merupakan motivasi kebutuhan primer. Jadi kalau kita di paling dasar ya, paling dasar biasanya seorang pelajar, mahasiswa, ini masih berpikirnya adalah kebutuhan fisiologis. Saya besok itu makan pakai apa? Nah, ini pagi makan pakai apa, siang makan pakai apa, malam makan pakai apa, kan ini kan? Ini fisiologis itu adalah kebutuhan primer, ya, cenderung karena kebutuhan primer. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ya, pendidikan, ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Seseorang yang sudah terpenuhi fisiologisnya, dia sudah tercukupi masalah kebutuhan pokoknya, maka dia itu akan berupaya meningkatkan kebutuhannya, yaitu namanya kebutuhan keamanan atau kebutuhan safety. Nah, ini kebutuhan akan keamanan dan perlindungan menjadi kekuatan pendorong di belakang perilaku individu. Contoh ya, misalkan tadi saya kasih contoh adalah untuk mobil ya. Contoh untuk sebuah mobil. Ketika seseorang itu memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk kendaraan, yaitu mobil atau kendaraan sepeda motor. Maka ketika dia masih ranahnya fisiologis, itu dia itu akan berpikir adalah yang penting mobil atau motor ini bisa saya pakai untuk bekerja, untuk beraktivitas. Ini adalah kebutuhan akan fisiologis. Tetapi ketika dia itu fisiologisnya sudah terpenuhi, berarti dia sudah mampu untuk meningkatkan kebutuhan dia, maka dia tidak lagi sekedar asal membeli motor. Dia tidak asal membeli yang namanya mobil, tetapi dia akan berusaha untuk membeli motor dan mobil yang aman bagi dia. Kan itu. Aman dalam artian kalau dia itu pakai tidak akan membuat celaka kan gitu. Ini adalah kebutuhan keamanan. Nah, ketika kebutuhan keamanan itu sudah terpenuhi, fisiologisnya sudah terpenuhi, keamanan sudah terpenuhi, maka orang akan berusaha memperoleh yang namanya kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial, yaitu di sini berbagai kebutuhan seperti cinta, kasih sayang, pemilikan, dan penerimaan. Alias ini adalah mengarah kepada hakikat manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di sini dia
akan berusaha memenuhi kebutuhan sosial, misalnya contoh ikut organisasi dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan sosial. Nah, ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan keamanan sudah terpenuhi, dia juga berinteraksi sosial, ikut organisasi, kan, kan? Ini makanya ketika ada seseorang ya mahasiswa atau ini biasanya mahasiswa ya, kalau sudah sampai sosial ini adalah ranahnya sudah mahasiswa. Kalau untuk baru sekedar aman itu masih ranahnya SMA. Kalau seorang mahasiswa dia itu masih cenderung mengurung diri di kamar, dia tidak bergaul. Nah, ini kebutuhan dia belum sampai kepada kebutuhan sosial. Nah, karena biasanya seperti kalau anak mahasiswa yang seperti ini dia masih ranahnya adalah safe, aman. Nah, kalau mahasiswa dia sudah mulai bergaul ya, kemudian dia ikut organisasi, ini berarti sudah sampai taraf kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial sudah terpenuhi, maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan akan rasa ego, prestis, harga diri, ya, kesuksesan, kemandirian, kepuasan, pengakuan, reputasi. Ini adalah kebutuhan atas penghargaan. Penghargaan. Jadi di sini orang tersebut misalkan di kebutuhan sosial dia itu jadi masuk dalam suatu organisasi, kalau di dalam kebutuhan sosial ini mungkin dia masih setaraf sebagai anggota organisasi. Kalau sudah di penghargaan, ini dia akan berusaha untuk menjadi misalkan ketua. Ketua dari organisasi. Nih. Nah, kalau kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, kemudian aman sudah terpenuhi, kemudian sosial sudah terpenuhi, penghargaan sudah terpenuhi, maka yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini. Jadi kebutuhan di sini nanti mengacu pada keinginan individu untuk melengkapi kemampuannya, untuk menjadi apa saja yang ia mampu raih, serta membuktikan dan menunjukkan kepada orang lain. Maka ini kalau dilihat ya, biasanya kalau untuk teorema Maslow ini saya mencontohkan, yaitu adalah ketika Pilpres, pilihan presiden. Pilihan presiden, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan bupati. Coba kita lihat di sana, mereka itu yang menjagokan diri. Itu rata-rata itu sudah orang kaya. Kalau seandainya mereka itu nanti jadi presiden. Ya, presiden itu gaji berapa? Kan itu. Mungkin sama mereka yang menjago presiden itu gaji presiden itu tidak ada apa-apanya. Yang kemarin menjago Presiden Republik Indonesia sama wakilnya, itu mereka memiliki kekayaan tidak usah jadi presiden, itu kekayaan mereka aja sudah penghasilan bersihnya itu sudah miliaran. Untuk apa dia itu jadi presiden? Padahal jadi presiden gajinya tidak sampai seperti itu. Ini. Apalagi jago yang ranahnya lebih rendah, gubernur. Tidak sedikit pengusaha itu jago sebagai seorang gubernur. Padahal kalau pengusaha jago gubernur itu sama aja terjun payung untuk masalah penghasilannya. Ya. Yang kemarin aja jago presiden saja itu pun penghasilannya terjun payung. Apalagi jago sebagai gubernur. Dan kita lihat tidak sedikit
menteri, ya, menteri yang di Indonesia ini dia itu pengusaha, tapi jadi menteri. Ya. Ini kan kalau dari sisi penghasilan itu terjun, ya, terjun payung. Nah, ini kenapa mereka mau jadi seperti itu? Karena untuk aktualisasi diri. Oh, ternyata aku itu jadi presiden ada yang memilih. Oh, ternyata banyak yang suka sama aku. Oh, ternyata aku itu jadi menteri, jadi karismatik. Ini, ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi ranahnya itu seperti itu. Berikutnya adalah teori motivasi karena stimulus. Jadi tadi di depan sudah kita singgung bahwa yang namanya motivasi itu juga timbul karena adanya stimulus atau rangsangan. Di sini ada dua aliran pembelajaran untuk konsumen karena stimulus. Yang pertama adalah aliran behavioris yang memandang perubahan respon konsumen merupakan hasil dari pemaparan rangsangan atau stimuli exposure. Ini ya, pemaparan rangsangan. Jadi adanya rangsangan. Jadi rangsangan ini nanti ada yang bersifat kondisi klasik, ada yang bersifat instrumental. Jadi aliran behavior itu adalah perilaku, bahwa perilaku seseorang konsumen ini karena adanya rangsangan. Rangsangan ini bisa sesuatu hal yang disengaja itu berarti akhirnya konsumen itu mau tidak mau mempelajari, mengamati, mencermati, mencerna. Ada yang itu tuh sesuatu hal yang tidak disengaja ya, tidak disengaja stimulusnya. Nah, aliran yang kedua adalah aliran kognitif yang memandang pembelajaran itu sebagai penyelesaian masalah. Jadi kalau aliran kognitif ini motivasi itu cuma bisa satu hal, yaitu dengan pembelajaran. Kalau tidak ada pembelajaran, ya tidak akan terjadi kognitif. Jadi ibaratnya seperti seorang mahasiswa kalau tidak kuliah, dia tidak belajar. Nah, ini adalah aliran kognitif. Jadi kalau ada mahasiswa tidak kuliah senang, itu berarti dia baru levelnya adalah kognitif. Itu level yang paling rendah. Level yang paling rendah. Maka kalau seorang mahasiswa itu sudah berpikirnya adalah ada kuliah, tidak ada kuliah, saya itu belajar. Nah, ini sudah alirannya adalah behavior. Nah, fokus perhatiannya adalah perubahan dalam psychological konsumen. Di sini inti yang harus diperhatikan adalah perubahan dalam psikologi konsumen, baik itu berupa persepsi, sikap, gaya hidup, dan lainnya sebagai hasil suatu pembelajaran. Nah, jadi kalau aliran kognitif di sini ini yang dilihat adalah perubahan yang terjadi. Setelah kuliah, apa perubahan yang terjadi? Oh, setelah kuliah, lalu dia menjadi seorang pengusaha, ini berarti stimulus kognitifnya berhasil. Karena dia lalu merubah gaya hidupnya, merubah sikapnya, dan sebagainya. Nih. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu, yaitu kita perdalam mengenai classical condition.
Nah, di dalam classical condition di sini memandang bahwa perilaku adalah merupakan hasil dari asosiasi yang dekat antara perangsang utama atau primary stimulus dengan perangsang kedua. Jadi kalau menurut classical conditioning, di situ orang itu melakukan sesuatu itu ada dua rangsang. Rangsangan utama, ada rangsangan kedua. Kan gitu. Nah, rangsangan pertama ini adalah rangsangan yang utama. Jadi misalkan ya, misalkan contoh, seorang ingin membeli sebuah buah, membeli buah karena dia itu butuh vitamin C. Nah, sebagai perangsang utama itu adalah primerinya adalah membeli buah bervitamin C. Kan gitu. Nah, ini adalah sebagai stimulus primary atau primary stimulus. Nah, ketika dia itu mau membeli buah bervitamin C, kan buah bervitamin C kan ada banyak. Tidak hanya jeruk kan ya. Ada lemon kan ya. Lemon itu juga bervitamin C kan. Mungkin untuk buah-buah yang lain juga banyak yang bervitamin C. Nah, ketika dia itu datang ke toko buah, maka di sini kalau tidak ada rangsangan yang kedua, dia itu akan bingung mau membeli buah yang mana kan. Maka di sini butuh stimulus yang kedua, yaitu dari mana? Misalkan si penjual bilang, ini kalau jeruk, misalkan jeruk sama lemon. Oh, jeruk sama lemon. Kebetulan misalkan harga lemon itu lebih mahal daripada jeruk. Kan gitu. Akhirnya si konsumen memilih ke jeruk. Di situ jeruk ada beberapa kan. Jeruk ada beberapa ya. Yang satunya itu harganya murah, yang satunya harganya mahal, yang satunya lagi harganya sangat mahal kan. Yang murah tapi asam, yang mahal manis. Nah, ini kan ini stimulus tambahan. Jadi orang itu lalu akan berpikir, oh, saya membeli aja yang karena saya kalau terlalu asam tidak suka. Berarti saya beli yang medium saja. Ya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ini adalah akibat dari rangsangan yang kedua. Jadi stimulus yang kedua itu tadi contohnya adalah harga, lalu yang kedua adalah rasa. Rasanya manis atau asam. Nah ini contoh yang lain adalah misalnya anjing mengeluarkan air liur bila mendengar suara mirip bel. Nah, bel ini adalah stimulus yang kedua. Nih. Lalu seorang siswa begitu dengar bel makan. Nah, ini adalah juga stimulus yang kedua. Kok bisa stimulus yang kedua? Stimulus yang pertama apa? Lapar. Stimulus yang pertama itu lapar. Nih, tapi dia tidak akan makan sebelum apa? Dengar bunyi bel. Kenapa? Karena dia berada di sekolah. Ini. Syarat classical conditioning, tidak ada stimuli yang membayangi primary stimuli. Jadi stimulus yang kedua tadi itu tuh bukan membayangi. Kalau membayangi ini primary, ini yang stimulus yang pertama, ini adalah stimulus yang kedua itu selalu mengikuti tidak. Jadi stimulus yang kedua tadi itu murni terbentuk ketika adanya stimulus yang pertama ini sudah dilakukan. Kan gitu. Jadi orang tadi baru akan contohnya tadi membeli buah, stimulus yang kedua itu muncul ketika dia sudah sampai di toko buah. Ketika dia dari rumah sampai ke toko buah, ini belum ada stimulus yang kedua. Kemudian, perangsang utama tidak diasosiasikan dengan merek produk lain.
Jadi perangsang utama tadi itu kalau itu berhubungan dengan apa, merek suatu barang, itu tidak diasosiasikan dengan merek barang tersebut. Jadi orang itu tadi mau membeli buah, ini belum terpikir untuk, kepada suatu merek, belum terpikir untuk beli suatu merek. Jadi kalau istilahnya orang itu mau membeli handphone, ya dia itu belum terpikir mau beli merek apa. Jadi dia itu belum ada pikiran untuk suatu merek. Primary stimulus atau stimulus yang utama tadi tidak terlalu familiar bagi masyarakat. Jadi tadi stimulus yang utama tadi ini sebenarnya dari sisi masyarakat itu tidak terlalu familiar, tapi terjadi tidak terjadi. Kenapa kok masyarakat tidak familiar? Karena dia tidak menyadari atas hal itu. Nah ini contoh. Nah, keramas. Keramas itu kalau kita itu mau keramas, yang kita cari apa? Sampo kan itu. Lah mau merek apa? Kan itu. Kan gitu. Sampo, mau merek apa? Kita tidak jelas kan itu. Kalau orang ditanya keramas pakai apa sampo? Sampo yang bagaimana kan gitu. Dia tidak akan berbicara, tidak akan ditanya sampo merek apa. Kalau ditanya sampo merek apa, dia akan menjawabnya adalah ya tergantung kan gitu. Tergantung pada apa kan itu. Cocok tidaknya bagi rambut saya kan itu. Kemudian saya setelah pakai sampo itu gatal atau tidak, fresh atau tidak, ini kan gitu. Ini kan keramas. Sabun. Ketika mau membeli sabun, ya kadang-kadang kalau di masyarakat kita itu sudah teropini suatu merek X ya. Tapi apakah itu ke merek X sebelumnya? Tidak. Orang membeli sabun itu adalah dia itu butuh sabun. Untuk apa? Mandi. Nah, sabunnya bagaimana kan itu. Nah, kalau orang-orang Jawa itu kuno, itu adalah kalau ditanya cari sabun itu yang gimana? Oh, yang busanya banyak. Dia belum mengarah ke merek, tapi yang cari yang busanya banyak. Kadang dia menunjuk merek X, itu kadang merek X itu kadang ada yang busanya banyak, ada yang busanya sedikit kan. Ini adalah primary stimulus. Nah, primary stimulus ini bisa kita kendalikan, kita arahkan dengan stimulus yang kedua. Jadi stimulus utamanya ini biasanya adalah sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru. Itu sebagai stimulus utamanya. Nih, kalau mobil. Kalau ini adalah stimulus utamanya adalah sesuatu hal yang baru. Nah, sekarang itu apa? Mobil itu butuh bensin. Motor ini juga butuh bensin. Harga bensin mahal. Nah, kan gitu. Maka butuh apa? Sesuatu hal yang baru sebagai stimulus utamanya. Mobil, motor yang bisa hemat. Kan gitu. Mobil, motor yang bisa hemat. Hemat bahan bakar, hemat pajaknya kan gitu. Maka kita memilih kan gitu. Mobil adakah mobil dan motor yang seperti itu? Kalau mobil adakah yang pajaknya ringan kan gitu? Adakah mobil yang hemat? Oh ada. Ternyata muncul yang namanya mobil listrik. Kayak gitu. Oh, kalau mobil listrik total itu eh,
nanti ngecasnya di mana kalau keluar kota kan. Di Indonesia masih belum banyak. Motor kalau total itu juga belum banyak. Maka muncul yang namanya hybrid. Ini adalah stimulus utama. Ya, sesuatu hal yang baru. Nah ini. Kemudian yang instrumental conditioning. Yang instrumental conditioning itu adalah tingkah laku alami yang dilakukan oleh organisme merupakan fungsi dari tindakan konsumen atau perilaku pembelian dan penilaian konsumen terhadap kepuasan yang diperoleh dari tindakan tersebut. Jadi instrumental conditioning ini intinya yang utama adalah ini merupakan tingkah laku alamiah. Tingkah laku alamiah itu berarti itu sesuatu kalau boleh dikatakan itu sunnah atau kodrat. Ya, tingkah laku alamiah. Jadi ini menjadi fungsi tindakan konsumen dalam melakukan perilaku. Dan di sini penilaian konsumen ini diperoleh dari tindakan tersebut. Jadi konsumen itu nanti dikatakan puas kalau dia memperoleh dari tindakan tersebut. Nah ini contohnya bisa lapar makan kan gitu. Konsumen akan cerita ke orang lain tentang suatu produk. Nah, karena instrumental conditioning ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang alamiah, maka seseorang itu dia akan memperoleh suatu kepuasan ketika sudah melakukan suatu tindakan. Maka ketika dia itu merasa puas, maka dia akan cerita ke orang lain. Nah, contoh perut lapar dalam perjalanan. Misalkan bertemu warung. Taruhlah di situ adalah warung soto atau warung bakso. Perut lapar, maka dia akan singgah ke warung tersebut. Misalkan itu warung soto atau warung bakso. Biasanya kalau di dalam instrumental conditioning di sini, itu orang tidak berpikir ke arah selera, belum ke arah selera. Dia intinya saya lapar itu saya butuh makan. Di situ adanya warung bakso ya bakso, warung soto ya warung soto. Dan kebetulan soto dan bakso itu adalah suatu makanan itu yang istilahnya bisa berbicara selera, bisa berbicara non selera. Ya. Nah, ketika dia makan di situ, baru pertama kali makan di warung tersebut dan dia merasakan, wah ini baksonya enak sekali. Wah ini sotonya maknyus. Maka dia ini tidak usah dia itu disuruh, dia itu akan cerita. Cerita ke siapa? Orang lain tentang produk itu. Karena apa? Setelah dia melakukan tindakan di situ, puas. Puasnya luar biasa dan dia lalu cerita. Ini adalah instrumental conditioning. Ini yang selalu diharapkan oleh pelaku usaha. Kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya silahkan ngember ke tempat lain kan gitu. Ceritalah ke tempat-tempat lain bahwa di sini ada produk yang bisa memuaskan Anda. Ini. Nah, di sini dalam uji cobanya di sini kalau Pavlov itu memberikan aliran listrik untuk makanan anjing. Ya. Kira-kira anjingnya gimana? Padahal ini makanan anjing itu makanan kesukaan anjing. Ketika di situ dia mau makan makanan anjing ini, kisahnya Pavlov ini, anjing itu merasakan sengatan listrik. Begitu di lain hari si Pavlov ini menawarkan makanan yang sama,
tetapi tidak dikasih aliran listrik. Ini si anjing ini tidak mau makan. Nah, si anjing ini tidak mau makan makanan yang sama tersebut. Kenapa? Di dalam pikiran dia adalah, oh ini makanannya nanti kalau saya makan saya akan tersengat. Padahal makanan tersebut yang kedua itu sudah tidak lagi pakai sengatan listrik. Nah ini sama juga. Misalkan tadi lapar, jajan, makan soto di sebuah warung soto. Kok begitu makan, sotonya nggak enak. Maka saat itu juga setelah nanti selesai makan, di lain hari apabila pas di kondisi tempat tersebut dia itu lapar lagi, dia akan berusaha menahan beberapa saat untuk mencari warung yang lain daripada makan soto di warung tersebut kan. Nah ini adalah instrumental conditioning. Nah ini adalah kalau di bisnis ini sesuatu hal yang sangat merugikan. Maka di dalam bisnis itu harus ada kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya beli terus. Selanjutnya silahkan cerita-cerita ke orang lain. Karena kesannya sudah menggoda. Nih. Respon konsumen terhadap produk. Respon konsumen terhadap produk di sini ada yang pertama reinforcement. Beli sikat gigi karena mau gosok gigi. Beli sakit kepala, beli obat sakit kepala. Beli sepatu karena butuh sepatu. Nih, respon konsumen ini seperti ini. Respon yang kedua, insting. Insting ini produk tidak memberikan kepuasan seperti yang diharapkan. Instingnya apa? Cari yang lain, kan gitu. Forgetting. Kalau forgetting, stimulus tidak lagi diketahui dan dirasakan oleh konsumen. Jadi orang membeli barang, ini sudah dia tidak ada rangsangan. Rangsangannya tidak tahu kemana kan itu. Hambar. Maka kalau hambar ini dia akan forgetting, yaitu akan ditinggalkan oleh konsumen. Konsumen akan meninggalkan produk itu. Nah, penerapan instrumental conditioning. Kalau berhubungan dengan instrumental conditioning di sini, produk yang ditawarkan ini harus berkualitas. Jadi produk tersebut harus memiliki kualitas itu di atas harapan dari konsumen. Lalu kalau perusahaan mau membuat stimulus yang kedua, misalkan dalam bentuk iklan, maka iklan tersebut itu tidak bisa iklan hanya sembarangan iklan, tapi isi dari iklan tersebut betul-betul iklan yang bermanfaat. Jadi tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal pasang iklan, tidak, tetapi iklan itu betul-betul iklan yang bermanfaat. Jangan sampai pesan iklan tidak sesuai dengan kualitas produk. Nah, ini kalau dalam kondisi instrumental kayak gini ini tidak bisa asal iklan itu tidak bisa. Tapi iklan di sini betul-betul ini sesuai dengan kualitasnya. Kualitas produknya itu seperti apa. Nah sekarang menurut Anda iklan motor itu yang berkembang di Indonesia itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan ini atau belum? Nah, produk yang ditawarkan berkualitas, iklannya harus bermanfaat. Ini sudah sesuai belum iklan motor yang di Indonesia? Lalu iklan es krim. Ya, iklan motor, iklan es krim.
Nah, menurut Anda, ini sudah sesuai atau belum? Observational learning. Jadi dalam instrumental conditioning ini ada observasi pembelajaran. Individu di sini akan belajar dari memperhatikan perilaku orang lain. Apabila perilaku model diberi reward atau dihukum, perilakunya akan ditiru atau tidak ditiru. Nah, inilah yang perilaku instrumental ini perilaku yang cukup berbahaya kan itu. Karena apa kok cukup berbahaya? Karena begitu ada konsumen sebelumnya itu diberi suatu reward, nanti dia akan ditiru. Atau ada diberi hukuman, maka dia juga akan ditinggalkan kan gitu. Ini. Jadi di dalam instrumental conditioning ini orang yang kemarin itu saya katakan word of mouth positif dan word of mouth negatif ini sangat dekat sekali. Nah, ini juga kita lihat ada sabun yang di situ iklannya adalah iklan mertua dan menantu. Nah, itu kamu cek kan. Ini sabunnya sabun apa? Kan? Sabunnya sabun apa? Nah, di situ dalam iklan tersebut itu bagaimana? Kira-kira itu seperti apa? Nah, perilaku orang, perilaku model. Di situ ketika nanti orang tersebut melihat iklan tersebut, nah kira-kira akan meniru atau tidak? Nah ini. Lalu iklan parfum. Iklan parfum. Iklan parfum itu yang tadi berkali-kali saya omongkan. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Kan gitu? Ada lagi iklan parfum begitu disemprot lalu di situ apa para wanita tiba-tiba langsung mendekat ke dia semua sampai sebuah atau seorang sosok malaikat pun juga sampai mendekat dia kan gitu. Ini pesannya seperti apa kan gitu. Lalu nanti perilaku yang muncul itu seperti apa kan ini. Aliran kognitif di sini memandang belajar itu sebagai suatu proses penyelesaian masalah. Fokus perhatiannya adalah perubahan psikologikal konsumen. Nah, di dalam aliran kognitif di sini, proses pengambilan keputusan ini apabila ketika ada masalah itu merasa kurang eksekutif misalkan, cari kampus ya misalkan di kampus cari fotokopian, nah ini misalkan ini adalah sebuah masalah, maka dia akan berusaha mencari informasi. Jadi ini di sini intinya ini prosesnya itu selalu proses belajar. Kurang eksekutif. Lalu gimana caranya biar lebih eksekutif? Cari fotokopian di sekitar kampus. Daerah mana kan itu? Kemudian dia bisa tahu fotokopian sekitar kampus setelah apa? Cari informasi. Lalu seleksi dengan berbagai kriteria. Baru dia melakukan suatu keputusan. Nah ini. Jadi perilaku orang, ya, dia itu ketika dia merupakan aliran kognitif, dia itu akan berusaha mempelajari proses-proses penyelesaian suatu masalah. Ya. Dan di situ ada prosesnya dan dia akan berusaha mencukupinya. Ini adalah aliran
kognitif. Sambil presensinya ada di kolom chat ya. Jadi silakan sambil presensi. Kalau yang sinyalnya kurang bagus, bisa di-copy terlebih dahulu. Implikasinya adalah di sini dengan pendekatan perilaku cocok untuk produk dengan keterlibatan rendah dan pembeli pasif. Jadi di sini model kognitif ini cocok untuk produk dengan keterlibatan rendah. Jadi pembelinya itu pasif. Kalau pembeli pasif itu maka harus dipelajari. Lalu pendekatan kognitif ini cocok untuk produk dengan keterlibatan tinggi. Jadi pendekatan perilaku ini cocok untuk yang keterlibatan rendah. Pendekatan kognitif ini cocok untuk produk dengan keterlibatan konsumen tinggi. Jadi yang behavior ini adalah untuk yang pembeli yang pasif. Kalau yang kognitif untuk pembeli yang aktif. Maka kalau yang aktif itu diberikan pembelajaran-pembelajaran yang bagus. Ini. Nah, sekarang kebiasaan atau habit. Kebiasaan itu adalah perilaku pembelian yang berulang tanpa disertai pencarian informasi lebih banyak. Jadi seorang konsumen itu kalau dia itu sudah terbiasa membeli barang di situ, maka dia akan terus membeli barang di situ terus. Berulang-ulang tanpa disertai pencarian informasi lebih banyak. Ini namanya perilaku habit. Mengapa kalau beli produk kok itu terus ya? Ini karena kebiasaan. Karena kebiasaan maka dia kalau beli produk ya cuma itu saja. Mengapa kebiasaan kadang-kadang bisa rusak atau beralih ke merek lain? Karena ada stimulus. Karena ada stimulus. Kalau tidak ada stimulus maka dia itu tidak akan berpindah ke lain hati. Nah, stimulusnya itu luar biasa sehingga dia berpindah ke lain hati. Di satu sisi, dia sudah tidak suka dengan produk yang lama, maka dia akan berpindah ke lain hati. Nih. Fungsi kebiasaan di sini nanti bisa mengurangi resiko pembelian. Menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Jadi dengan kebiasaan, resiko-resiko yang muncul ketika seseorang itu melakukan pembelian itu akan berkurang. Lalu proses orang mau beli itu keputusannya sederhana. Jadi tidak berlibat, tidak berkali-kali, tetapi langsung sekali jadi. Kenapa? Sudah kebiasaan. Banyak hal yang menyebabkan kebiasaan rusak. Nah, ini harus dilihat, harus diperhatikan. Yang pertama adalah perusahaan melakukan reformulasi produk dan merek. Produknya dirubah, mereknya dirubah. Nah, ini kebiasaan jadi hilang. Atau, nah ini kebiasaan yang jelek. Orang Jawa ketika berbisnis. Harga-harga naik, kualitasnya dikurangi. Kalau yang benar gimana? Harga naik ya kita naikkan aja. Asal kualitasnya tidak berkurang. Itu yang benar. Ada produk baru yang menawarkan sesuatu yang lebih. Nah, ini makanya ketika ada konsumen yang sudah terbiasa membeli produk-produk kita, maka di sini kita harus melihat ada tidak follower-follower pengikut dari produk kita itu ada tidak. Jangan-jangan pengikut produk kita itu lebih bagus. Lalu kebiasaan itu akan hilang ketika apa? Jenuh. Nah, jenuh. Ketika beli di situ kok kondisinya monoton seperti itu aja kan ya. Jenuh. Akhirnya apa? Cari
variasi-variasi yang lain. Lalu, nah ini yang problem kalau di retail adalah yaitu masalah ketersediaan. Orang si A sudah terbiasa beli di toko tersebut, ketemu barang itu. Tapi tidak ketemu. Nah, ini menjadikan problem. Nah, ini yang harus disikapi oleh seorang peritel. Jangan sampai produk itu kehabisan. Bagaimana supaya orang tetap biasa membeli produk kita? Misalkan sabun, makanan anak-anak. Nah, apakah pasang iklan? Kan itu. Ada yang lain kan ya? Apakah cukup pasang iklan aja? Kayak gitu. Supaya pembeli itu terbiasa membeli produk kita. Nah, supaya konsumen itu terbiasa membeli produk kita di sini, untuk produk yang dibeli adalah barang cepat habis dan resikonya kecil. Jadi kalau untuk membuat suatu kebiasaan bagi konsumen, itu adalah produknya itu adalah produk yang dibeli itu barang yang cepat habis. Lalu resikonya kecil. Jadi jangan cepat basi, jangan cepat rusak. Ini kan resiko besar kalau cepat basi, cepat rusak. Lalu cepat habis. Maka ini akan memunculkan adalah habit atau kebiasaan. Lalu supaya terbiasa ya iklan terus-menerus. Iklan terus-menerus. Sehingga apa? Dengan iklan terus-menerus, ini orang itu sering lihat. Kalau sering lihat, maka jadi terbiasa. Maka ketika dia itu membeli sesuatu, dia akan muncul nama itu. Ya. Contoh ini bukan suatu promosi merek ya, tapi ini sebagai contoh. Sampai detik ini itu kalau berbicara motor, itu pasti Honda, kan itu. Kalau bicara motor, pasti Honda. Kenapa? Iklan dahulu itu iklan ya namanya iklan motor merek Honda itu terus. Ya, sering, iklannya itu sering. Maka sangat lucu ketika ada seorang tua membeli di dealer motor selain Honda, dia berkata, saya mau beli Honda X, padahal di situ X itu merek selain Honda kan itu. Kalau contohnya misalnya di tempatnya Suzuki, saya mau beli Honda Suzuki, nah, kan lucu. Saya mau beli Honda Yamaha. Honda di sini yang dimaksud orang itu adalah motor. Nah, kenapa kok yang muncul Honda? Karena dia iklan yang dahulu sering muncul adalah iklannya Honda. Harga. Konsumen mudah terpengaruh promosi diskon atau bentuk kupon undian. Jadi di sini harga itu kalau bisa adalah ada diskon, ada promonya, ada kuponnya. Jangan harganya itu dipatok segitu terus, itu jangan. Nih. Lalu distribusi produk ya tadi. Jadi distribusi produk ini harus selalu lancar. Jangan sampai tidak lancar. Produk itu harus selalu tersedia. Harus selalu ada. Jangan sampai produk itu tidak ada di pasaran. Ini. Seandainya posisi kita itu sebagai market follower, bagaimana mengubah perilaku habit? Nah, misalkan market leader mengeluarkan produk baru. Bagaimana caranya mengeluarkan, mempengaruhi perilaku habit dari pembeli di market leader. Nah, merubah perilaku habit bagi market follower. Bila market leader memunculkan produk, kita juga harus mengikuti memunculkan produk. Jangan sampai leader memunculkan produk, kita tidak memunculkan produk.
Kemudian produk yang ada di tempat kita itu harus bisa mengubah future yang sudah ada. Future yang sudah ada ini harus bisa dirubah. Nih. Kemudian memberikan contoh gratis. Ya, istilahnya kalau itu buah, silakan dicoba dulu. Nah, ini adalah suatu upaya merubah habit dari kita selaku market follower terhadap konsumen dari market leader. Menawarkan lini merek yang sudah ada dengan menambah manfaat baru. Ya, misalkan sabun batangan, sabun mandi batangan. Kita tawarkan sabun mandi cair. Nah, ini adalah menambah suatu manfaat baru. Oh, ini ada sabun batangan, ada sabun cair. Nah, ketika sudah berbicara ke habit, kebiasaan, ini nanti akan larinya yang namanya loyalitas konsumen. Konsumen itu akan loyal kepada brand, merek. Juga konsumen itu akan loyal kepada store atau toko. Nah, loyalitas konsumen di sini, konsumen yang loyal itu akan cenderung percaya diri dengan pilihannya. Karena pilihannya itu ada yang terbaik. Mempunyai risiko tinggi terhadap pilihannya. Karena kalau dia itu setia di situ, ya risikonya tinggi. Bisa jadi merek yang lain itu lebih simpel, lebih bagus. Ya. Lalu dia lebih loyal terhadap toko tersebut. Toko yang menjual merek yang dia senangi, dia akan loyal. Konsumen minoritas cenderung lebih loyal. Jadi kalau ada konsumen yang minoritas, mayoritas menggunakan merek X. Nah, lalu ada yang tidak menggunakan merek X. Ini kalau kita kasih merek kita, dia loyal sekali. Karena dia termasuk kaum minoritas. Demikianlah pembahasan materi bisnis eceran dengan topik motivasi pembelian dalam perilaku konsumen retail. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.